Masih dalam acara Dialog Olahraga dengan tema peningkatan prestasi atlet melalui biomekanik olahraga. Mas Anang, biomekanik ini baru diterapkan beberapa saat yang lalu, baru mungkin 2-3 minggu yang lalu. Padahal Olimpiade Rio akan digelar bulan Agustus itu sejauh mana sih efisiensinya atau bisa bermanfaat untuk kita? Justru karena waktu yang dekat itu, makanya kita harus mendapatkan rekomendasi latihan yang tepat, sesuai. Makanya kita terapkan biomekanik untuk melihat ketidakefisiensian itu. Nah, setelah didapatkan itu, terus kemudian tadi berikutnya, how to interpret the result. Kita terjemahkan menjadi program latihan seperti yang bisa kita lihat di tayangan ini. Ya, ini beberapa hasil dari analisis mendapatkan titik-titik lemah di bagian otot, terus kemudian direkomendasikan menjadi program latihan seperti ini. Ini Coach Kelana yang ini berarti hasil diskusi antara Mas Anang dengan Coach Kelana. Ada event specific exercises, latihan spesifik yang sifatnya additional. Jadi latihan ini, latihan yang diberikan bukan utama, latihan utamanya tetap berjalan seperti biasanya. Ini hanya latihan-latihan tambahan, suplementari, ya, yang kemudian di-attach-kan dalam satu untuk menutupi kekurangan yang ditemukan. Angkat besi misalnya, mereka kan sudah melakukan latihan sejak lama itu Mas Betul. Anang. Jadi ketika baru dites kemudian akan diberikan masukan latihan apa tambahannya itu ya? Ya, jadi mungkin terkait dengan bagaimana masuknya program latihan itu mungkin dari strength and conditioning yang mungkin bisa membuat manipulasi latihan itu. Dari hasil field test dan biomekanik kita sinergikan, Mas Eko. Kemudian nanti akan timbul. Jadi area mana yang area weakness areanya lah kita sebut seperti itu istilahnya. Kemudian akan kita berikan yang tadi seperti bilang suplemen training atau additional training yang sifatnya tidak mengganggu program yang sudah mereka jalankan, tapi justru ini additional aja. Additional itu nanti tercatat nggak? Karena ya nanti tercatat sama mereka, karena nanti kita akan berikan ke strength conditioning yang ada di angkat besi. Dan bentuknya ini sebetulnya optimalisasi, karena mungkin selama ini juga teman-teman di cabang sudah melakukan latihan-latihan, tapi mungkin ada sedikit otot-otot bagian-bagian tertentu yang kurang optimal, mungkin itu aja, tanpa mengganggu program yang sudah mereka jalankan. Jadi lebih ke ketepatan memberikan latihan berdasarkan kajian-kajian diberikan dari kualitas gerak dan segala macam. Mungkin yang terpenting adalah itu kualitas latihannya. Betul. Tadi juga ada sampai menu pun juga diatur sampai sesuai dengan kebutuhan atau atlet yang bersiap untuk ke Rio. Ya, jadi dari hasil biomekanik itu kan akan ketahuan bentuk latihan tambahan yang akan diberikan. Nah, latihan tambahan itu kan tentunya kesuksesannya seperti itu, ini ya, Mas, ya? Kesuksesannya itu dipengaruhi juga kerjasama dengan aspek-aspek lain, begitu. Latihan tambahan tentu juga memerlukan energi tambahan juga. Nah, oleh sebab itu suplementari atau food treatment, nutrisi dan lain sebagainya tentu juga berpengaruh di situ. Faktor psikologi di situ juga. Oleh sebab itu di Satlak Prima kan kita bersinergis dengan bidang-bidang yang lain juga. Tidak hanya biomekanik dan strength and conditioning. Ya, dengan waktu 6 bulan itu sebenarnya bagi pelatih masing-masing cabang ya, yang istilahnya baru memulai, itu cukup nggak sih? Ya, kalau kita bicara ideal memang tidak cukup. Idealnya berapa, Mas? Idealnya kan supaya tidak terjadi seperti itu kan harus dibangun dari awal. Long term proses. Jadi jangan sampai kita ada temuan di akhir karir atlet. Ini kan elit atlet. Long term proses itu bayangannya berapa? Ya, long term itu misalkan di Platnas itu ada Platnas Pratama. Platnas Pratama itu kita sudah mulai mengidentifikasi terkait dengan titik lemah ketidakseimbangan. Karena kebiasaan kita melatih salah satu sisi otot itu akan menyebabkan salah satu dari bagian kita itu kuat, yang bagian lain tidak. Nah, ketidakseimbangan kekuatan itu menekan dan lain sebagainya, terus kemudian tidak ada efisiensi gerakan. Nah, itu kalau dalam waktu 6 bulan memang ya kita optimalisasikan. Memang harapannya adalah kita cari the most important muscle to be trained atau the most important aspect to be involved. Jadi aspek yang paling menentukan itu apa? Itu yang kita support, full supported oleh pemerintah juga. Jadi tanpa melibatkan aspek-aspek yang mungkin perubahannya membutuhkan waktu yang lama. Ya. Terlepas dari aspek biomekanik tadi, Coach Kelana, Anda melihat sebenarnya temuan di lapangan apa sih, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sehingga ketika sudah masuk ke usia emas ataupun usia matang itu baru dikoreksi? Mungkin tanpa bermaksud menyalahkan pelatih, betul. tapi artinya bahwa
pada saat-saat melakukan latihan, Mas Eko. Jadi banyak dari kita yang tidak sadar akan kualitas latihan. Kuantitasnya mungkin mereka melakukan tiap hari, itu sudah jadi makanan rutin. Cuman secara kualitas itu kadang-kadang kita lupa. Misalnya harusnya lurus jadi bengkok. Nah, kadang-kadang itu yang tidak terlihat dengan mata biasa dan akhirnya ditemukannya telat. Pas saat tes biomekanik baru ketemu. Padahal dia sudah elit gitu. Harusnya dari awal memang memberikan latihan dengan benar, gerakannya benar, kualitas gerakannya benar gitu. Karena sekarang kebanyakan lebih di kuantitas daripada kualitas. Pada saat misalnya saya melakukan tes field test, jadi misalnya tes core stability, itu adalah bagaimana tubuh bisa menahan bagian core yaitu perut ini. Pada saat melakukan gerakan apapun dia harus tetap stabil. Nah kemudian ada satu cabang gitu yang dia bilang, wah ini kita sudah lakukan tiap hari. Terus saya bilang ini masalahnya bukan masalah kuantitas, ini tapi masalahnya kualitas latihan. Saya bilang seperti itu. Mungkin masalah kualitas aja sih. Ya, jadi memang menjadi hal yang bagus jika mapping seperti ini dilakukan dari awal ya Mas Anang. Dari awal. Ya. Idealnya seperti itu. Ya, baiklah pemirsa. Untuk bisa melakukan mapping dari awal, kita harus paham benar tentang sport science. Dan Anda pasti sepaham dengan saya bahwa ternyata olahraga Indonesia itu sudah sekian maju, sehingga pendekatannya pun ternyata sudah tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Tapi sejauh mana aplikasi sport science dilakukan di Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Olahraga di Sport Channel Indonesia.